Halo, coba bayangkan momen kita saat ini sebagai sebuah sesi konsultasi eksklusif untuk kesehatan mental Anda. Gini, sebagai psikolog yang nemenin Anda hari ini, saya mau ngajak Anda duduk rileks sebentar, tarik napas panjang, dan fokus. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu kebiasaan manusia yang paling umum, tapi jujur aja, ini yang paling rusak, yaitu kebiasaan terjebak di masa lalu. Kita bakal bahas kenapa kita sering banget ngelakuin hal ini, dan yang paling penting, gimana cara paling ampuh buat melepaskannya. Oke, siap buat mulai proses penyembuhannya? Yuk kita mulai. Sekarang, coba deh pikirin pertanyaan ini. Pernah nggak sih Anda lihat seseorang ngambil gergaji, terus dengan susah payah nyoba menggergaji setumpuk serbuk kayu? Pasti nggak pernah kan? Ya iyalah, itu konyol banget, kayaknya kan udah hancur, udah selesai diproses. Nah, menganalisis dan terus-terusan meratapi masa lalu itu ya persis kayak gitu. Anda lagi nyoba ngubah sesuatu yang sebenarnya udah sepenuhnya terjadi dan udah hancur jadi debu waktu. Kedengarannya emang absurd, tapi secara psikologis, jujur aja, ini loh yang sering banget kita lakuin ke pikiran kita sendiri tiap harinya. Oke, kita masuk ke bagian 1. Beban berat masa lalu. Kenapa meratapi kegagalan itu bisa membunuh semangat kita? Coba kita selami ini bareng-bareng. Terus-terusan ngingat masa lalu ngerasa sedih atas semua kegagalan di beliknya, itu secara objektif benar-benar sebuah tindakan yang keliru. Kenapa coba? Karena secara psikologis, tindakan itu langsung membunuh antusiasme Anda di masa kini. Ini memupuskan tekad yang lagi susah payah Anda bangun dan bahkan mengubur masa depan yang belum sempat tertulis. Terus terikat sama masa lalu itu ibarat masuk ke jebakan mental yang naif banget dan jujur aja menakutkan. Harus disadari nih, sebanyak apapun air mata kesedihan yang Anda keluarin itu nggak bakal bisa memutar balik waktu. Keresahan dan kepanikan Anda nggak akan pernah bisa memperbaiki kesalahan kemarin. Dan kegundahan sedalam apapun nggak bakal ngubah apa-apa. Anda itu cuma lagi membebani pikiran Anda sama hantu. Lanjut ke bagian 2, realitas kemustahilan melawan waktu. Pertanyaannya, bisakah Anda memutarbalikkan alam? Nah, sebagai bagian dari proses reframing kognitif kita hari ini, saya pengen Anda benar-benar mikirin betapa mustahilnya membatalkan apa yang udah terjadi. Coba bayangin skenario ini ya. Bisa nggak Anda narik air sungai yang lagi mengalir deras buat balik lagi ke hulunya? Atau mindahin matahari yang udah terbenam balik lagi ke timur. Terus bisa nggak ngembalin seorang bayi ke dalam rahim ibunya? Memasukkan air susu kembali ke payudara? Atau mendorong air mata yang udah jatuh masuk lagi ke dalam kelopak mata? Nggak mungkin kan? Skenario tadi itu benar-benar mustahil. Sama halnya kayak keterikatan emosional Anda sama masa lalu. Itu sebuah ironi yang luar biasa. Karena Anda literally lagi mencoba melawan hukum fisika dan waktu itu sendiri. Orang-orang bijak zaman dulu juga udah lama menyadari hal ini loh. Di dalam Al-Quran misalnya, tiap kali selesai menceritakan kondisi suatu kaum di masa lalu, selalu ada satu penegasan simpel tapi ngena banget bunyinya, itu adalah umat yang lalu. Makna psikologisnya tuh dalam banget. Maksudnya, kalau suatu perkara udah habis, ya urusannya benar-benar selesai. Nggak ada gunanya kita membongkar-bongkar lagi kuburan waktu dan mengurai kembali bangkai zaman yang udah lewat. Mending biarkan yang udah berlalu itu beristirahat dengan tenang. Biar pikiran kita agak rileks dikit, ada satu fabel kuno lucu yang relevan banget. Jadi ceritanya, ada sekawanan binatang yang nanya ke seekor keledai yang dari tadi diam aja. Mereka nanya, kok kamu nggak mau narik gerobak sih? Dan si keledai ini dengan datarnya ngejawab, aku benci hayalan. Wah, bahkan seekor keledai aja ngerti kalau hidup di dalam ilusi, menarik beban yang sebenarnya nggak ada, itu adalah kebodohan murni. Jadi kalau Anda terus meratapi masa lalu, berarti Anda lagi memilih untuk hidup di bawah bayang-bayang hayalan yang sama sekali nggak nyata. Sekarang, mari kita bahas bagian 3, langkah terapeutik untuk membebaskan diri. Gimana cara mengotakkan masa lalu Anda? Oke, kita udah cukup mendiagnosis masalahnya. Sekarang, waktunya buat aksi nyata. Sebagai orang yang proaktif, Anda harus ambil langkah mental yang konkret buat memutuskan ikatan dengan sejarah kelam itu. Coba lakukan visualisasi ini. Bayangin masa lalu Anda tuh kayak setumpukan dokumen. Pertama, ambil semua berkas itu dan lipat rapat-rapat. Udah, jangan dibaca lagi. Kedua, masukin berkas-berkas tadi ke dalam sebuah ruang gelap yang sama sekali nggak tembus cahaya. Dan yang ketiga, gembok kuat-kuat pintu ruangan itu, jadikan itu sebagai penjara pengacuhan buat selamanya. Ingat ya, Anda lah yang pegang kendali penuh atas arsip mental Anda sendiri. Nah, kita sampai di bagian 4 membangun istana masa depan. Waktunya mengarahkan energi Anda ke depan. Karena masa lalunya udah dikunci rapat, sekarang kita harus fokus ke masa depan. Mengarahkan energi Anda ke depan itu adalah kunci utama buat vitalitas mental kita. Gini ya, waktu Anda itu terlalu berharga kalau cuma dihabisin buat nangisin puing-puing bangunan yang udah lapuk. Padahal di saat yang sama, Anda punya kesempatan besar buat ngebangun istana-istana yang indah dan megah.
Itu bakal jadi kerugian yang sangat besar kalau kita rela mengorbankan masa depan demi sesuatu yang nggak mungkin balik lagi. Asal Anda tahu, biarpun seluruh manusia dan jin bekerja sama buat mengembalikan waktu Anda yang udah lewat, mereka nggak bakal pernah bisa. Jadi tolong hargai waktu Anda saat ini. Curahkan semua energi berharga itu sepenuhnya buat ngebangun istana masa depan Anda. Dan fenomena ini mengilustrasikan dengan sangat brilian gimana alam semesta itu bekerja. Orang dengan pikiran yang jernih nggak akan pernah terus-terusan nengok ke belakang. Soalnya mereka paham hukum alam. Coba perhatiin. Angin itu selalu berhembus ke depan. Air sungai selalu mengalir ke depan. Rombongan kafilah di padang pasir juga selalu berjalan ke depan. Segala sesuatu di kehidupan ini emang fitrahnya bergerak maju. Jadi terus melangkah maju, itu bukan cuma sekedar nasihat dari ruang psikologi ya. Ini benar-benar hukum dasar alam semesta yang nggak bisa kita hindari. Nah, sampailah kita di penghujung sesi konsultasi kita hari ini. Poin penting yang harus selalu Anda ingat adalah Anda nggak bisa ngelawan arus kehidupan. Berusaha melawan hukum alam itu cuma bakal ngebawa penderitaan buat mental Anda. Waktu Anda benar-benar terlalu berharga buat disia-siain demi sesuatu yang udah nggak ada. Jadi, lepaskanlah masa lalu itu dan tolong tanyakan ke diri Anda sendiri dengan penuh keyakinan, apakah Anda siap buat berhenti melawan arus dan mulai melangkah maju seiring dengan kehidupan buat ngebangun masa depan yang cemerlang? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda.